Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrillah, amma ba'd. Baiklah, kuliah kali ini yuk kita buka dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik, dream building. How to build a dream, yaitu membangun impian. Bagaimana cara membangun impian? Siapapun yang punya impian besar, maka dia akan menjadi orang hebat. Kalau impiannya kecil, ya jadinya yang kecil-kecilan sajalah. Itulah kenapa kita butuh impian, karena impian itulah yang membuat kita besar. Kita akan menentukan positioning kita dalam hidup ini. Apakah di sini, di sini, di sini. Kita tidak mungkin bisa di sini tanpa dream saat kita masih di bawah. Dream, impikan sesuatu yang hebat. Impikan sesuatu yang hebat. Pada pertemuan yang lalu sudah pernah saya singgung sedikit tentang masalah dream building ini. Anda pernah dengar nama Agnes Monica, pernah dengar nama itu? Iya, pernah dengar. Tapi saya yakin kamu tidak tahu masa kecilnya karena lebih gedean dia daripada kamu. Agnes itu pada saat masih TK, dia menjadi host salah satu televisi, yaitu di RCTI. Dia bersama siapa itu sebelum Indra Bekti? Kak Ferry. Nah, bersama Kak Ferry menjadi host acara Tralala Trilili. Itu acara TV untuk anak-anak waktu itu. Pada waktu itu Kak Ferry pernah bertanya kepada Agnes, Agnes, besok kalau sudah gede pengen jadi apa? Apa kata Agnesmu? Saya pengen jadi penyanyi top Indonesia. Saya pengen jadi artis besar. Bahkan saya pengen sering show di luar negeri. Dan saya pengen juga duet dengan penyanyi asing yang kenamaan. Pada zamannya nanti, gitu lah. Itu Agnes, dia sudah membangun dream, dia membangun impian. Dan kata James Quay kemarin saya katakan, you are what you think. Kamu adalah apa yang selalu kamu pikirkan. Itu kata James Quay. What your mind believe you can achieve. Apapun yang selalu kamu terngiang-ngiang dalam benak kamu, lalu kamu kejar dengan perjuangan Anda yang hebat, Anda akan bisa meraihnya. Banyak orang yang seperti itu. Ada juga seorang Edmund Hillary, mungkin pernah dengar Anda? Dialah sang penakluk puncak Himalaya pertama kali, namanya Edmund Hillary. Saat Edmund Hillary ini masih SMP, dia membaca koran ayahnya. Di situ ada puncak gunung Himalaya yang difoto dari pesawat terbang, sehingga indah sekali. Puncak Himalaya terbalut salju, besar dan tinggi. Lalu dia tanya, ayah, berapa tinggi puncak Himalaya itu? Sekian ribu meter. Wow, kayaknya asik juga kalau saya sampai sana. Saat itu dia tetapkan, saya pengen mendaki Himalaya. Diingatkan oleh hanya, Le, kalau bahasa Jawanya gitu ya. Le, sampai saat ini belum ada seorang pun yang bisa ke sana. Kamu keinginan sana itu tidak, saya harus sampai puncak Himalaya. Semakin nekat dia. Itu jadi dream dia. Anda tahu apa yang dilaksanakan untuk mengejar dream itu? Setiap pagi dia bangun pagi, sebelum itu nggak pernah bangun pagi. Karena besarnya cita-cita, besarnya keinginan membuat dia bekerja untuk bangun, setiap bangun tidur pagi, dia langsung lari pagi. Karena apa? Dia ingin memperkuat fisik. Nanti saat saya sudah dewasa atau saya beranjak remaja atau saya sudah remaja, nanti saya pengen ke sana dan mulai sekarang saya akan latihan fisik dulu. Setiap pagi lari pagi. Setiap pagi dia lari pagi mengelilingi stadion di kota dia. Setiap pagi begitu. Sore pulang sekolah juga sama, olahraga lagi, lari lagi, dan olahraga apapun, entah melompat, entah bergelantungan, apapun, yang penting melatih fisik dia. Itu yang namanya Edmund Hillary. Sampai suatu, dan bukan hanya itu, untuk memperkuat dreamnya, setiap di koran ayahnya itu ada gambar Himalaya, selalu dia gunting dan tempelkan di kamar dia. Suatu hari ibunya membeli majalah, di cover depan majalah, di cover belakang majalah ibunya tadi ada puncak Himalaya yang waktu itu full color. Itu juga dipotong, digunting, dibelikan bingkai, baru dipasang di ruang makan. Setiap dia makan, setiap dia mau tidur, yang di Himalaya, itulah dream saya. Itu yang harus saya capai, harus saya raih. Saya bisa mendaki, bisa menaklukkan puncak Himalaya. Itu dream dia. Dengan dream dia yang sehebat itu, maka dia punya bukan hanya bermimpi saja, tapi juga usaha physically dilakukan.
selalu dilakukan. Lalu dia mencari di koran-koran berita-berita pendakian. Lalu dia tanya-tanya pada orang yang sering mendaki. Pokoknya semua aspek terkait dengan pendakian itu dia pelajari semuanya. Dari orangnya langsung dia cari, atau dari koran, dari buku, dari majalah. Yang penting dia harus tahu banyak tentang masalah cara teknik-teknik mendaki gunung itu. Pada suatu ketika setelah dia beranjak dewasa, akhirnya dia juga mendaki puncak Himalaya, menaklukkan puncak Himalaya. Pertama kali dialah sang penakluk puncak Himalaya, sampai dia mendapat gelar Sir. Maka nama dia Sir Edmund Hillary dari Ratu Inggris pada waktu itu. Sehingga sekali lagi bahwa that's dream, that's the power of dream. Itulah dahsyatnya kekuatan impian. Maka sekali lagi jangan main-main dengan impian. Maka Anda harus segera menentukan apa impian Anda. Apakah impian Anda menjadi trainer? Apakah impian Anda menjadi motivator? Apakah impian Anda menjadi preacher atau sang dai, sang khotib, mubalik besar? Apapun yang Anda inginkan, silahkan segera rumuskan apa impian Anda dan mulai tentukan langkah-langkah Anda. Jadi minggu depan kita kaji langkah-langkah Anda, tujuan yaitu akan goal setting itu minggu depan, itulah kira-kira. Ini dream building dulu, karena orang hebat itu bermula dari dream, baru goal. Setelah itu dia baru akan mengejar dengan apa? Dengan passion dia. Karena dalam passion itu nanti akan ada strateginya bagaimana, kemudian juga bagaimana kira-kira target-target itu nanti kecil-kecil di bawah goal, di bawah tujuan tadi. Itu minggu depan kita kaji. Tapi kali ini masih dream building. Yang besarnya dulu, kita mulai dari situ, baru nanti agak ngecil dan mengecil, mengerucut pada akhirnya sampai Anda bisa merealisir impian Anda. Whatever your dream, apapun impian Anda. Banyak orang-orang yang punya impian tapi karena tidak dikejar, ya nggak jadi apa-apa. Lalu yang jadi siapa? Yang punya dream, lalu ada kesediaan untuk mengejar apapun yang diimpikan. Apapun yang diimpikan. Pak, saya tidak ingin jadi trainer motivator. Terus maunya apa? Saya senang kerja lapangan, Pak. Oh, kalau gitu kamu menjadi apa? Menjadi training organizer. Anda nanti yang membuat konsep, proposal, membuat ini, kemudian marketing, kamu cari perusahaan-perusahaan atau siapapun jadi segmen pelatihan kamu, kemudian nanti Anda juga bisa Anda masih bisa lagi di lapangan juga Anda bagaimana mencari hotelnya, lokasinya di mana, atau di gedung apa, kursinya bagaimana, konsumsinya bagaimana, MC-nya siapa, ininya siapa, dan kemudian lightingnya bagaimana, stage panggungnya bagaimana. Ini semua harus ditata. Nah, disitulah kira-kira seninya. Anda kalau memang suka hal seperti itu, silakan jadi training organizer. Insya Allah income Anda tidak kalah dengan para trainer. Walaupun kita tahu jadi trainer pun sudah cukup kaya, apalagi trainer, apalagi juga Anda menjadi training organizer, itu akan membuat Anda semakin semakin bergairah hidup ini. Kalau Anda tidak punya dream, maka hidup ini terasa kurang bergairah, terasa garing kata orang. Anda hanya day to day begitu, hanya rutinitas. Pagi bangun tidur, cari sarapan ke warung, utang lagi, kemudian makan siang waktu kuliah, makan siang di kantin, ya seadanya juga. Karena Anda nggak punya dream. Kalau Anda punya dream akan passionate, Anda akan bergairah. Kuliah pun Anda akan bergairah. Anda akan penuh semangat Anda datang ke ruang-ruang kuliah itu. Itu kalau Anda punya dream. Yang menggerakkan Anda untuk jadi hebat itu dream. Maka jangan lupakan dream. Nah, oke, sekarang coba silahkan Anda rumuskan apa dream Anda masing-masing. Silahkan canangkan dan nanti baca yang keras. Baca yang keras, semuanya gambar gantian. Kalau sudah begitu, nanti dievaluasi. Dreamnya terlalu pendek apa tidak, terlalu cepat apa tidak. Dream itu tidak boleh terlalu pendek. Apa dream Anda? Saya ingin bahagiakan orang tua. Itu kecil itu nantilah kalau kamu sudah hebat dulu lah gitu. Itu gampang itu. Saya ingin menghajikan orang tua. Itu kecil. Cukup Anda punya 50 juta sudah bisa menghajikan orang tua Anda. Bagaimana Anda punya dream yang besar misalnya. Sesuai dengan prodi Anda, sesuai dengan bidang Anda. Apa kira-kira. Atau apapun. Bahkan tidak sesuai dengan bidang Anda pun tidak apa-apa. Saya pengen menjadi owner pesantren. Saya pengen jadi ketua yayasan pesantren, merangkap rektor perguruan tinggi yang ada di pesantren. Boleh saja kan, nggak ada yang melarang, ya punya Anda sendiri kok gitu lah. Atau misalnya saya pengen memiliki perusahaan IT di 3 negara besar. Boleh. Saya pengen punya apotek yang terbesar di 3 kabupaten. Boleh. Silakan yang besar-besar begitulah. Saya pengen punya klinik
di 5 kota besar, di Jakarta, Medan, dan Surabaya, atau mungkin 4, atau dengan Ujung Pandang misalnya, atau 5 mungkin dengan Bandung, boleh saja, silahkan. Whatever your dream, asal anda sudah ketahui itu, Anda akan mudah, nanti Anda akan bisa mengejarnya. Yang penting miliki dream, dan dream tidak boleh kecil, harus besar. Dan dream itu tidak akan pernah besar kalau Anda tidak punya goal, dan goal setting ini kita pelajari minggu yang akan datang. Oke, seharusnya begitu untuk hari ini ya. Ini sebagai pengantar kuliah kita, pengantar diskusi kita. Nanti kita diskusikan lebih banyak lagi. Terima kasih. Kita akhiri, kita syukuri sesi ini. Setidaknya dari saya dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.